Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau nge-share lagi apa yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi di online atau mungkin di marketplace online itu lagi ngetrend yang namanya neon flex seperti yang di belakang ini. Jadi ceritanya saya pada saat renovasi studio ini gitu ya. Studio ini direnovasi, terus kepikiran untuk pengen punya neon flex seperti yang di belakang ini. Dan saya tanyakan kepada teman saya yang kebetulan dia sudah memasang duluan di studionya gitu. Dan harganya lumayan mahal teman-teman. Akhirnya saya ingin membuat sendiri. Dan di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat neon flex atau neon sign seperti yang di belakang ini. Di sini ada yang sudah jadi seperti ini dan ini belum menyala. Ini dinyalakan dengan tegangan 12 volt dan arus listriknya teman-teman ya 0,05 ampere. Jadi kecil banget. Kita akan coba nyalakan. Jadi keren banget. Ini tulisannya bisa di custom, mau nama teman-teman, mau logo, warnanya, mau apapun bisa. Nah, gimana caranya bikin alat seperti ini? Nah, gimana caranya bikin neon sign seperti ini? Maka dari itu ikuti terus videonya di sini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama itu software yang saya gunakan untuk mendesainnya adalah Corel Draw ya. Jadi kita desain di sini untuk nyetak di akriliknya. Teman-teman bisa nulis tulisan biasa dulu ya. Jadi saya akan nulis tulisan ngawur aja, ganteng aja. Terus fontnya ini yang menentukan nanti. Jadi teman-teman cari font yang seperti font untuk tulis tangan. Nah ini salah satu contohnya. Ini juga saya download online fontnya. Dan setelah itu kita akan ubah dia menjadi curve gitu ya. Lalu kita akan cloning dulu. Dan kita akan bikin dia outline, garis pinggirnya untuk nanti dia dimensinya lebih besar daripada tulisan yang lagi satunya gitu ya. Jadi satunya kita mau cetak untuk base dari neon flexnya. Dan satunya adalah yang transparan untuk base dari pemegang neon flexnya, akrilik pemegang neon flexnya. Nah itu seperti ini ya. Nah ini nanti kita akan potong akriliknya. Dan ini lubang-lubangnya bisa diisiin, bisa enggak. Ini lubang untuk kabel dan lubang untuk wall hangernya. Dan untuk nyetaknya kita menggunakan laser cutting biar cepat dan presisi dalam memotong papan akrilik seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya mesin ini, karena mesin ini juga lumayan mahal gitu ya, teman-teman bisa kirimkan desainnya ke jasa pemotong akrilik gitu ya. Mungkin di setiap kota ada, setiap tempat kayaknya ada jasa-jasa pemotongan akrilik seperti ini. Dan kalau sudah selesai, nanti ini jadinya seperti ini teman-teman. Ya, ini akriliknya bukan warna coklat ya, tapi ini masih ada lapisan kertasnya. Ini bagian yang putihnya, lalu yang satunya ini adalah bagian yang transparannya. Nah ini dia. Jadi ini yang transparan kita pakai untuk pemegang dari akrilik yang putih. Posisinya tuh nanti seperti ini. Jadi akrilik yang putih kita taruh di atas. Dan di atas akrilik putihnya itu kita taruh nanti neon flexnya. Nah kalau sudah seperti ini, komponen selanjutnya adalah neon flexnya sendiri atau LED flexnya ya. Jadi di mana bisa mendapatkan lampu fleksibelnya itu bisa di toko LED atau teman-teman bisa WhatsApp di nomor yang ada di keterangan video. Dan dia bentuknya seperti ini. Dan ini lentur banget. Kita coba untuk nyalain ya. Ini dia dinyalakan dengan tegangan 12 volt. Jadi ada yang listrik langsung 220, ada yang 12 volt. Teman-teman lebih baik beli yang 12 volt aja, jadi aman untuk dipegang. Nah teman-teman bisa lihat ini lentur banget. Pada saat nyala kita tekuk-tekuk gini masih menyala. Dan ini arusnya nggak maksimal, belum maksimal. Kita kecilin lagi ya. Nah ini mungkin 0,1 kayaknya. Masih terang teman-teman.
Dan ini bisa dipotong. Lalu alat-alat selanjutnya yang harus kita punya untuk merakit ini adalah lem ya. Jadi lem ini kita gunakan untuk mengelem LED-nya itu sendiri. Jadi ini mungkin lem G, lem Korea atau apa gitu ya. Dulu ada lem Alteco, cuman sekarang udah nggak ada. Terus tang potong untuk motong kabel. Nah, teman-teman juga harus perlu kabel nih. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cutter. Jadi cutter ini lebih baik kita gunakan untuk memotong LED flex-nya tadi ya, daripada menggunakan tang potong tadi. Karena dia jadinya lebih rapi. Dan sekarang kita akan mulai aja proses perakitannya. Pertama kita harus kupasin dulu nih kertas lapisan untuk akriliknya, karena ini akan sangat mengganggu nanti pada saat instalasi. Ini cara ngelepasinnya cuma dikupas gini aja. Dan ngupasinnya itu depan belakang. Jadi benar-benar semua lapisan kertas udah hilang. Jadi kertasnya ini sebenarnya pelindung biar akriliknya nggak lecet sebelum pemasangan gitu ya. Jadi biar aman aja. Jadi kita kupasin dulu semuanya. Nah, ini sudah kekupas semuanya ya. Jadi kita ulang posisinya nanti bakalan seperti ini. Yang putih di bagian atas, yang bening di bagian bawah. Nah, di atas yang putih ini nanti neon flex-nya atau LED fleksibelnya yang tadi. Ini udah gini aja sebenarnya udah keren ya. Apalagi nanti dipasang neon flex gitu. Oke, langsung kita lanjut. Ini kita singkirkan dulu. Dan kita mulai untuk mengisi neon flex-nya di huruf-huruf yang putih ini. Tapi mungkin kita mulai dari huruf yang terbesar dulu, yaitu huruf O ya. Jadi neon flex atau LED fleksibel yang tadi itu bisa dipotong. Dan teman-teman harus melakukan pemotongan di neon flex ini atau LED fleksibel ini, karena nggak mungkin kita pakai satu kesatuan LED yang panjang itu, karena nanti bakalan bentrok gitu ya. Nah, potongnya itu di mana? Teman-teman bisa lihat di bagian belakangnya sini ada titik hitam. Nah, di sana adalah titik potongnya. Karena di sana juga ada tempat untuk menyolder kabelnya. Nah, walaupun ini dipotong, nanti dia tetap bisa nyala, teman-teman. Ini kita coba potong dulu ya. Saya akan memotongnya menggunakan cutter seperti ini. Dan kita harus memotongnya lurus. Nah, seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada pad untuk menyolder, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini kita harus potong semua bagian untuk semua hurufnya. Dan itu harus kita ukur secara presisi. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi kalau kurang ya hurufnya jadi harus kita sambung-sambung kan. Kalau lebih bisa kita potong nantinya. Ini saya potong-potong dulu bagian-bagian untuk mengisi huruf-hurufnya ya. Nah, seperti ini dia. Teman-teman potong dulu semuanya, nanti kita akan solder kabelnya. Nah, ini ukurannya harus benar-benar tepat, teman-teman. Oke, kalau sudah semua bagian huruf teman-teman potong neon flex-nya, sekarang kita solder dulu kabelnya. Saya menggunakan kabel tunggal kecil seperti ini ya. Dan kita mulai solder di bagian solder pad yang tadi. Nah, di bagian atas itu adalah negatif. Di bagian bawah yang menempel dengan akrilik itu adalah bagian yang positifnya. Atau saya berikan di sini kabel merah ya biar nggak lupa. Nah, teman-teman harus hati-hati, ini kalau kebalik dia kadang kuat, kadang juga bisa langsung mati LED-nya gitu ya. Sebelum kita mulai mengelem, kita tes dulu apakah neon flex yang dipotong masih menyala gitu ya. Oke, ini sudah menyala, berarti kita aman untuk melakukan pengeleman ke akriliknya. Jadi sebelum ngelem itu semua LED yang disolder itu harus dites dulu gitu teman-teman. Nah, ini posisinya kita masukkan dulu kabelnya di lubang kabel yang sudah kita buat.
Lalu setelah itu kita akan lem sedikit demi sedikit, jangan langsung semua dilem karena nanti bentuk hurufnya, lekuan hurufnya takutnya agak kaku dia ya, biar dia luas gitu ya, natural dia lengkungannya. Nah ini kita lem dulu di bagian ujungnya teman-teman. Ini kita tahan dulu. Dan bisa kita mulai lem dari ujung ke ujung biar mempertahankan kelengkungannya yang natural. Nah bagusnya lem ini cepat kering, jadi gampang kita kerja. Dan hati-hati kalau nempel di tangan tuh nggak enak banget. Kita lem lagi. Nggak usah sepanjang LED-nya ya, jadi dikit-dikit aja. Dan ini teman-teman harus lakukan di semua bagian huruf ya. Jadi sampai dia terbentuk ketutupan semua bagian putihnya itu dengan neon flexnya atau LED fleksibelnya. Kalau ada lebih-lebih sedikit akriliknya nggak apa-apa. Nah ini kita harus lem dulu nih biar rapi. Kalau renggang-renggang dia nanti hasilnya nggak bagus teman-teman. Jadi harus dirapet-rapetin neon flexnya. Nah kalau sudah jadi satu huruf, kita coba dulu tes seperti apa hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat itu LED-nya ada yang lebih, ada yang kurang, ya nggak apa-apa. Nah ini keren banget nih. Bagian huruf O-nya sudah jadi. Dan teman-teman bisa lanjutkan ke semua huruf sisanya, yaitu habis O apa ya? P, E, dan N-nya. Jadi dilanjutkan. Itu bagian tersulitnya kalau menurut saya. Nah ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat emang agak-agak acak-acakan, tapi kalau sudah nyala dia tampilannya bakal keren banget. Nah ini teman-teman kabelnya teman-teman rapikan di bagian belakang dan satukan ya. Jadi positif semua digabungin ke positif, dirangkai secara paralel. Dan di sini kita akan mulai untuk memasangkan bagian akrilik putih ke atas akrilik yang bening ya. Jadi kita langsung aja. Ini sudah ada lubang-lubangnya, sudah sesuai desain saya sih. Kalau teman-teman nggak ada lubangnya bisa dibor secara manual. Nah ini teman-teman bisa lihat karena lubangnya itu sama antara akrilik putih dan bening. Jadi pada saat saya masukin kabel, itu akrilik putihnya langsung bisa nempel di akrilik yang bening tanpa harus geser-geser lagi karena posisi lubang kabelnya udah sama. Ini kita pasang dulu teman-teman, semua pasang. Lalu setelah dipasang huruf-hurufnya ini, kabel setiap huruf itu harus dirangkai, dijadikan satu gitu ya. Positifnya digabung ke positif, negatifnya digabung ke negatif. Dan dirangkai sedemikian rupa biar nggak kelihatan. Nah itulah fungsinya akrilik yang putih itu. Jadi untuk nutupin kabelnya biar nggak kelihatan dari depan. Sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai akrilik yang putih itu bisa. Tapi pada saat instalasi kabelnya, itu kabelnya jadi kelihatan di belakang karena akriliknya cuma bening doang kan gitu. Nah ini kalau posisinya sudah pas, akrilik putihnya saya lem lagi menggunakan lem G gitu ya, lem Korea, biar dia nggak geser-geser. Nah pengeleman akrilik putih di akrilik bening ini juga nanti akan memperkuat struktur dari akrilik yang beningnya itu. Walaupun dia di sini menggunakan akrilik 2 mm gitu ya. Ini teman-teman tinggal lanjutin ke huruf sisanya dan udah deh prosesnya selesai. Nah itu dia teman-teman cara saya membuat sebuah neon sign gitu ya. Atau apa orang nyebutnya ya, mungkin neon flex gitu, LED flex, LED fleksibel, saya kurang tahu juga, saya lupa. Karena ini adalah pertama kali saya membuat sebuah neon sign seperti yang ada di belakang sini, Dwi Arsana. Dan hasilnya tidak terlalu mengecewakan teman-teman ya. Jadi seperti ini dia. Ini untuk tulisan open. Dan teman-teman bisa kreasikan lagi untuk tulisan mungkin logo seperti maskot dari channel YouTube teman-teman bisa. Ini kita tes ya, kita nyalakan dengan tegangan 12 volt di arus setengah ampere.
Ya, kita batasin arusnya sampai di 0,5 ampere. Nah, teman-teman bisa lihat terang banget. Jadi tulisan opennya terang banget sampai silau di depan kamera ya. Ini kita turunin lagi arusnya jadi 0,2. Nah, di arus 0,2 pun dia LED-nya masih terang banget, neonnya ini masih terang banget ya. Dan ini belum saya pasangin pegangannya. Kalau teman-teman bisa pasang di pegangannya nanti dia akan lebih bagus lagi ya. Kita akan turunin lagi arus listriknya menjadi 0,1. Nah, 0,1 aja sudah terlihat cukup terang ya. Jadi neon flex ini atau LED flex ini cukup hemat listrik dan tampilannya bagus seperti zaman-zaman retro gitu, cuman dia keren tuh dipajang. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu peluang bisnis, bukan baru sih, tapi ini peluang bisnis buat teman-teman yang ingin menambah uang saku di rumah gitu ya. Siapa tahu ada teman punya bisnis cafe, bisa tawarin model begini karena sekarang teman-teman sudah tahu caranya bikin dan itu masih level yang sederhana cara saya bikin ya. Mungkin teman-teman bisa lebih expert lagi sehingga model-model pembuatannya itu jauh lebih bagus lagi ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video menarik lainnya di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Oke, saya Anak Agung Dwi Arsana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terang loh, ini terang deh. Padahal arusnya 0,1. Coba kita ubah jadi 0,05 ya. Masih nyala teman-teman. Ya, keren.